Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, minggu pertama tahun 2026, dari prolog Injil Yohanes. Pasal pertama mulai dari ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan, marilah kita dengarkan bersama-sama. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada pepatah yang mengatakan, karena kenal maka disayang, karena tak kenal maka tak disayang. Tentu pengenalan terhadap seseorang atau terhadap sesuatu itu mempunyai makna, sesuatu yang berguna. Bagaimana selanjutnya kita merespon, mengadakan hubungan, apakah itu dengan benda ataupun dengan orang. Kalau kita mengenal dia sebagai orang yang baik, tentu kita akan respect, kita akan kagum, kita akan menerima dia dengan baik. Tetapi kalau kita kenal dia sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, pasti kita menjaga jarak. Karena kita tahu kalau kita bergaul dengan dia untuk selanjutnya, ada hal-hal yang negatif yang mungkin bisa merasuki diri kita. Sehingga komunikasi kita, pergaulan dengan kita, dengan dia tidak membawa manfaat. Tapi justru sebaliknya mendatangkan aib, mendatangkan kerugian. Saudara-saudara, penolakan yang dilakukan oleh milik Allah terhadap kehadiran Allah melalui Yesus Kristus dikatakan di dalam firman yang telah kita dengarkan tadi. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Allah datang. Itu yang dinamai dengan
firman itu telah menjadi manusia. Atau biasanya juga dikatakan firman itu telah menjadi daging. Firman yang mewujud dalam pribadi seorang manusia yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-14 itu bahwa dia tinggal bersama dengan kita. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan, kalau ada seorang anak menolak kehadiran daripada orang tuanya, tentu itu menyakitkan hati. Kalau ada saudara yang menolak kehadiran kita, tentu itu juga menyakitkan hati. Tetapi kalau kita diterima dengan baik, maka ada rasa sukacita, ada rasa kebahagiaan. Demikianlah saudara-saudara, bangsa Israel menolak kehadiran Allah yang datang di dalam Yesus Kristus, yang dikatakan Logos, firman yang telah menjadi daging itu. Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. Karena dengan cara itulah Allah mau memperlihatkan bahwa dia bisa mengambil bagian di dalam kehidupan manusia yang akan dia selamatkan. Kalau di dalam keilahiannya dia hadir, maka manusia ini akan sulit untuk mengerti, sulit untuk mengenalnya. Oleh karena itu, dia harus menjadi manusia yang bisa bergaul, berbicara dari hati ke hati dalam keseharian hidupnya, sehingga kalau dia bisa berbicara hati ke hati, orang per orang pasti akan menghasilkan sesuatu yang berarti. Bagaikan kita, kalau kita berbicara dengan orang yang baru kita kenal, berbicara dari hati ke hati, tentu kalau kita lakukan itu secara instan, itu akan menjalin komunikasi, menjalin hubungan semakin akrab. Dan ketika itu semakin akrab, pasti kita bisa merasakan sungguh punya arti. Ada orang yang bisa teman berbicara. Ada orang teman untuk curhat. Demikianlah saudara-saudara, Allah hadir di dunia ini melalui Yesus Kristus adalah dalam rangka supaya kita berbicara hati ke hati dengan Dia. Karena dikatakan dia tinggal bersama dengan kita. Kalau kata tinggal ini dari latar belakang perjanjian lama, mungkin saudara-saudara pernah mendengar istilah tabernakel? Ada yang tahu apa itu tabernakel? Ada gereja tabernakel katanya. Ada yang tahu? Tabernakel itu kemah suci. Dan istilah ini muncul ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan Allah hadir di tengah-tengah umat itu dalam perjalanan mereka sampai mereka tiba di tanah Kanaan. Dan ketika dalam perjalanan itu umat Israel sudah merasa lelah, merasa capek, mereka perlu beristirahat. Dan di dalam peristirahatan itulah harus ada kemah suci untuk dikhususkan kepada Allah.
Jadi tabernakel itu dalam teologi pemahaman Yahudi, pemahaman Israel adalah tempat Allah yang kudus itu berdiam. Jadi kemana saja bangsa Israel sampai mereka tiba di Kanaan, kemah itu akan dia bawa. Kalau saudara-saudara nanti membaca kitab Pentateuch, yaitu yang 5 Musa itu, ada 3 kitab 50 fatsal berisikan penjelasan tentang tabernakel. Pertama-tama ada instruksi. Jadi Allah sendiri yang menginstruksikan Musa untuk membuat kemah suci. Lalu kemudian ada juga secara mendetail bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya. Jadi tenda itu ada ukurannya, berapa panjangnya, berapa tingginya, sehingga ada luasnya. Lalu kemudian ada lagi secara detail bagaimana mereka melakukan ibadah di depan tabernakel tersebut. Bahkan ada juga rincian transportasi di dalam mengangkat tabernakel itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Termasuk siapa-siapa yang terlibat untuk memikul tabernakel tersebut. Tidak bisa sembarangan orang. Itu harus dari kaum Levi, yaitu imam. Dan itu pun harus terpilih. Jadi begitu rinci. Karena bagi mereka tabernakel itu merupakan simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi kalau dikatakan firman itu telah menjadi daging dan telah tinggal bersama kita, itu maksudnya bahwa Allah yang hadir itu berkemah, tinggal bersama-sama dengan kita. Dan bersama-sama dengan kita, dia tetap berkarya. Jadi kehadiran Allah melalui Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia itu bukan asal hadir. Karena ada orang hadir di suatu perkumpulan, di suatu pertemuan, tetapi tidak punya arti apa-apa. Karena dia hanya duduk saja, diam, tidak pernah ngomong, tidak menyampaikan sesuatu. Tapi ketika Allah hadir di dalam persekutuan bangsa Israel, dan termasuk ketika Allah hadir di tengah-tengah kita, dia berkarya. Jadi kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia adalah kehadiran yang bermanfaat. Karena kehadirannya itulah dikatakan tadi, siapa yang menerima dia akan dijadikan menjadi anak-anaknya. Jadi kehadiran Allah memungkinkan terjadi adopsi, mengangkat anak, sehingga orang-orang yang diangkatnya itu menjadi pewaris. Saudara-saudara, kalau dikatakan Allah yang mengadopsi kita menjadi anak-anaknya, kita harus sadar, bukan kita yang memilih Allah untuk menjadi bapa kita, tetapi dialah yang memilih kita menjadi anaknya. Seperti seorang orang tua, kalau dia mengadopsi anak, anak itu tidak memilih ini yang menjadi orang tua angkat saya. Tetapi orang tua itulah yang memilih, engkau kujadikan menjadi anakku. Dan ketika orang tua itu memilih anak itu menjadi anak di dalam keluarganya, dia bertanggung jawab penuh. Bertanggung jawab penuh.
kebutuhan jasmani dan rohaninya diberikan. Demikianlah saudara-saudara, ketika Allah telah mengadopsi kita menjadi anak-anak di dalam rumahnya, Allah itu berkarya untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya dikatakan, dari kepenuhannya lah kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tumabodo di hatabatak terjemahan nai. Muli hatabat dok sian hamoraon nailu hita majalo asiniroha dohot hasitongan. Kalau ini kepenuhan masih bisa terbawa kepada pemikiran yang lain. Tapi kalau ini sudah jelas sian hamoraonnya, artinya dari kekayaan Allah itulah kita menerima anugerah demi anugerah. Jadi siapa yang menerima Allah itu menjadi Bapa bagi dia, akan menerima jaminan hidup selama dia masih hidup di dunia ini. Saudara-saudara, untuk menjalani tahun 2026 sudah ada jaminan hidupmu? Sudah terjamin hidupmu untuk tahun 2026? Masih ada yang ragu-ragu? Bapa yang sudah mengadopsi kita telah menyediakan jaminan hidup itu. Karena apa? Karena sumber kekayaannya itu adalah kekayaan yang tidak pernah habis. Melihat apa idok arta nasora sudah. Arta nasora sudah. Bagaikan air yang mengalir di sungai. Itu benedok kon songot tapulo naik ate. Tina pulai hidang kotapkan karena mengalir terus. Demikianlah kasih karunia Allah itu terus mengalir kepada anak-anak yang sudah dia adopsi itu. Karena itu terimalah Yesus sebagai kehadiran Allah untuk menjadi Bapa, menjamin kebutuhan hidupmu di tahun 2026 ini. Karena mungkin kita sudah mengikuti ada analisa-analisa, ada prediksi di bidang politik, di bidang ekonomi, apa yang dihadapi dunia di tahun 2026, termasuk Indonesia secara khusus. Bahkan RG, tahu kita siapa RG? Siapa RG? Rocky Gerung, dosen UI itu. Dia kata, dia prediksi kemungkinan bulan Februari akan terjadi kerusuhan di Indonesia. Jadi kalau kita bayangkan bagaimana kerusuhan itu membawa bahaya di dalam kesatuan bernegara kita. Atau kata kerusuhan nauzui tahun 10 teh terjadi pembakaran, terjadi pelecehan terhadap wanita-wanita. Toko-toko dijarah, toko-toko bangunan dibakar. Kalau sampai itu terbayang bagi kita untuk tahun 2026, tentu kita takut. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, aku sebagai Bapa angkatmu, Bapa yang sudah menyediakan jaminan masa depanmu.
anugerah demi anugerah akan tersalur bagi dirimu. Anugerah itu saudara-saudara, kasih karunia itu saudara-saudara bukan semata-mata materi, bukan. Semangat juga itu bisa anugerah. Karena kalau kita punya semangat hidup, ada semangat juang, disitulah kita bisa meraih harapan kita, menggapai cita-cita kita. Kita bisa berproses ke tahap yang lebih baik, sehingga hidup kita dari hari ke hari akan semakin meningkat, walaupun memang dalam pengalaman pasti ada up and down, terkadang naik, terkadang turun. Tapi ingatlah, bagaikan ombak yang menggulung, dia naik turun, tetapi dia justru sampai di tepian sana. Berkat Tuhan itu adalah berkat yang memang akan menjamin masa depan anak-anak yang sudah diadopsi. Karena itu jadikan dia menjadi panutan, menjadi penopang kehidupanmu di 2026 ini. Karena dengan demikian saudara-saudara, sebagai seorang bapak, dia akan selalu berbuat yang terbaik. Bahkan ada yang penafsir mengatakan bahwa apa yang terbaik di sorga itulah yang diberikan Allah kepada dunia yang penuh kejahatan ini. Bayangkan, yang terbaik di sorga diberikan kepada dunia yang penuh kejahatan. Tapi bukan berarti Allah menyukai kejahatan. Tidak. Orang itu yang disukainya, kejahatannya adalah dibencinya. Jadi anugerah demi anugerah yang kita terima bukan hanya material, tetapi juga spiritual. Karena termasuk di dalam anugerah itu adalah pengampunan dosa. Ya. Seberapa besar dosaku, seberapa besar dosamu, seberapa besar dosa kita, ada anugerah yang bisa memberikan pengampunan, yaitu darah Yesus Kristus yang telah tercurah di Golgota. Ada amin? Ya, aminkan. Kuasa darah itu adalah kuasa pengampunan yang memberi dirimu menjadi orang yang ditahirkan kembali, sehingga menjadi manusia baru, menjadi manusia yang dilahirkan kembali. Pembaharuan demi pembaharuan akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara-saudara, mari melangkah, mari berjalan, mari berinvestasi, mari kita membuat rencana bersama dengan Dia, yaitu firman yang telah menjadi daging itu. Karena Dia adalah Allah yang datang untuk memberi berkat yang luar biasa untuk kita. Mari kita nyanyikan nyanyian El Shaddai. Bisa El Shaddai? Karena ini yang akan membawa perjalanan hidup kita di tahun 2026 ini. Dia Allah yang sungguh hadir.
Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berjalanlah dengan El Shaddai, ada kenikmatan hidup, karena Dia memberikan anugerah demi anugerah sepanjang perjalanan hidup kita di tahun 2026 ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang besar, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang penuh berkat, Bapa yang penuh kasih, yang menjadi jaminan kehidupan kami untuk menjalani tahun 2026 ini. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu merasa diri kami tertinggal, karena Engkau hadir, berjalan, menuntun, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Amin.